Dipersembahkan oleh didukung oleh Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TVmu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat dalam rahmat, lindungan, taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini kita akan membahas tradisi tadarus. Kalau di kampung saya dulu namanya darusan.
yang kalau kita lihat dalam pengertian bahasa, tadarus itu dari kata darosa, yang artinya belajar atau mengkaji sesuatu secara serius, secara mendalam dan terus-menerus. Dari kata darosa dibentuk kata madrasah, atau orang sering menyebut dengan madrasah, yang artinya tempat kita menuntut ilmu atau sekolah atau sekolahan. Seringkali kalau kita lihat dalam pengertian sehari-hari, madrasah ini adalah lembaga pendidikan agama, sedangkan sekolah lembaga pendidikan umum. Sehingga madrasah itu menjadi identitas dari lembaga pendidikan Islam. Tapi saya ingin kembali kepada tradisi darusan tadi itu. Darusan atau darusan itu dari kata-kata darsan, di mana kita itu terus-menerus ya mengkaji Al-Quran dan berusaha untuk bagaimana kita mengamalkannya. Kalau di kampung saya dulu itu, darusan itu biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih dan sholat witir. Nah, kami biasanya mengaji bersama-sama, satu orang membaca, yang lainnya menyimak gitu. Yang dalam satu malam biasanya dibaca 1 juz, sehingga nanti pada saat akhir bulan Ramadan itu khatam Al-Quran, khatam 30 juz. Kita membaca bersama-sama, dan saya masih ingat pada masa di kampung itu, masa-masa remaja begitulah, itu kami sangat antusias untuk tadarus itu, apalagi kalau tadarusnya itu di speaker. Wah, itu saya kira sebuah keceriaan masa kanak-kanak yang luar biasa. Ada satu hal yang menarik ketika kami saling menyimak itu, tidak hanya kami saling menyimak bacaan Al-Quran, tetapi juga kemudian di sela-sela bacaan itu memberikan ucapan-ucapan tertentu ketika bertemu lafadz yang berkaitan dengan nama-nama orang yang baik, orang yang soleh atau hamba Allah yang soleh, dan kemudian juga nama-nama dari orang-orang atau mungkin makhluk Allah yang mereka tidak taat kepada Allah. Jadi kalau misalnya di Quran itu kita membaca Musa begitu, misalnya di dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, karena ada Ibrahim dan Musa. Nah, yang tidak sedang membaca itu langsung mengucap alaihissalam gitu. Nah, kalau nanti ketemu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau ketemu nama malaikat misalnya Jibril gitu, itu juga alaihissalam. Tapi kalau ketemu nama-nama seperti orang-orang kafir gitu, itu laknatullah gitu. Orang-orang musyrik laknatullah. Kemudian kalau ketemu nama jin gitu, laknatullah dan seterusnya. Nah, ini semua tradisi yang ya dari mana memulainya saya tidak tahu, mungkin di tempat lain tradisinya berbeda. Tapi satu hal yang dilakukan adalah bagaimana kehidupan malam-malam di bulan Ramadan itu diisi dengan bacaan Al-Quran. Kami melakukan itu di masjid atau mungkin juga di musola, dan biasanya memang ini menjadi bagian juga dari uji kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak-anak dan di kalangan remaja. Yang belum pernah khatam Al-Quran biasanya tidak berani ikut darusan ini, karena mereka bacaannya belum fasih, ya, belum tartil, sehingga mungkin belum pede lah begitu, dan khawatir kalau bacaannya itu keliru. Nah, karena itu maka tradisi ini di beberapa tempat mungkin juga sangat beragam, tetapi satu hal yang kita semuanya memahami bahwa tradisi darusan ini juga memiliki akar atau memiliki asal-usul yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam itu senantiasa tadarus di bulan Ramadan.
Di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab hadis muttafaqun alaih ya, muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa pada bulan Ramadan itu Jibril selalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Jibril itu menemui Nabi Muhammad setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisul Quran, dan Jibril serta Nabi Muhammad itu saling belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, yudarisul Quran. Apa yang dilakukan pada saat itu? Yang pertama tentu Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah diterima wahyunya melalui malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menyimak ya, bacaan Nabi Muhammad itu. Dan karena itu maka kemudian ini yang menjadi inspirasi atau yang menjadi akar atau latar teologis gitu, latar normatif mengapa kemudian umat Islam menyelenggarakan tradisi tadarus atau tadarusan di bulan Ramadan. Tentu dinamikanya sangat menarik, sangat panjang, tetapi kita akan membahas lebih dalam lagi pada segmen yang kedua nanti. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali tentang tradisi tadarus di bulan Ramadan. Tadi sudah kita singgung tentang latar historis dari tadarus itu, kemudian kita lihat bagaimana prakteknya di masyarakat. Tadi saya contohkan bagaimana tradisi di kampung saya dilakukan. Nah, yang sering kali menjadi persoalan adalah ketika tadarus itu dilakukan sepanjang malam, kadang-kadang tanpa mengenal batas waktu dan dengan loudspeaker yang sangat keras gitu. Ini mungkin beberapa saat yang lalu pemirsa TVmu mengikuti pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia yang menghimbau supaya tadarus dan tarawih itu tidak perlu pakai loudspeaker yang di luar. Secara pribadi saya setuju dengan himbauan Menteri Agama itu, karena memang seringkali tadarus yang niat utamanya adalah membaca Al-Quran dan kemudian berusaha mendalami Al-Quran itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal berdekatan dengan masjid atau musola karena bunyi speaker yang terlalu keras. Nah, speaker itu kan sering digunakan kata loudspeaker. Loud itu artinya lantang, artinya keras. Sehingga loudspeaker itu suara yang memang sangat keras, yang memang kadang-kadang membuat tidak nyaman. Padahal pada malam hari itu tentu masyarakat perlu beristirahat, masyarakat juga perlu untuk sebagian mungkin mendalami Al-Quran di rumah tanpa harus ke masjid atau musola dan berbagai aktivitas pribadi yang lainnya. Ini memang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri karena berbagai pemahaman yang berbeda di masyarakat. Pertama, pemahaman tentang makna dari syiar itu. Sebagian memahami bahwa syiar itu ya show gitu. Syiar itu ya tersohor. Nah, salah satu ukuran tersohornya apa? Nah, itu pakai suara-suara yang keras itu. Padahal kalau kita kembali kepada pemaknaan dari tadarus itu, yang terpenting adalah kita tidak sekedar membaca Al-Quran itu, tapi berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mendalaminya dan menghayatinya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran disebutkan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Tidakkah kamu itu merenungkan Al-Quran dan kamu bisa meresapi Al-Quran itu di dalam lubuk hatimu. Sehingga di sini sebenarnya menghendaki pengertian bagaimana kita tadarus itu meliputi 3 proses. Yang pertama itu kita membacanya, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita berusaha menelaah dengan sangat mendalam, merefleksikan apa yang kita baca itu.
Nah, dalam kaitan ini memang tidak mudah menjelaskan ke masyarakat. Ada seorang kawan yang cerita ketika dia keberatan dengan loudspeaker yang keras selama tadarus itu, kemudian dia menyampaikan keberatannya kepada takmir masjid. Tolonglah kalau tadarus dan tarawih itu jangan pakai speaker yang keras-keras di luar, pakai speaker yang di dalam saja gitu. Nah, akhirnya kemudian takmir masjid itu bisa memahami alasan keberatan dari warga ini. Dan yang keberatan ini banyak gitu. Tapi kemudian setelah beberapa malam tidak ada lagi tadarus yang pakai speaker, tiba-tiba seorang warga datang, dia komplain. Komplainnya apa? Dia komplain, kami ini nyumbang speaker untuk masjid ini supaya speakernya ini berfungsi untuk memperdengarkan Al-Quran kepada masyarakat. Nah, kalau kami sudah nyumbang speaker, kemudian speakernya tidak dipakai untuk membaca Al-Quran yang masyarakat bisa mendengar, itu kan berarti amal kami menjadi sia-sia. Nah, dia memang tidak mudah melakukan pemahaman di masyarakat tentang pengertian dari syiar itu. Dalam sebuah kesempatan saya mengisi pengajian di salah satu daerah, saya melihat jamaah yang datang di masjid itu hanya beberapa orang, tidak ada 50 orang, kurang dari 50 orang lah. Kemudian panitianya menangkap gestur saya, sepertinya saya tidak happy dengan jamaah yang sangat sedikit itu. Kemudian dengan entah bagaimana gitu tiba-tiba kemudian panitianya menyampaikan ke saya, Pak Muti tidak usah khawatir dengan jamaah yang sedikit, yang di masjid ini memang tidak ada 50, tapi orang satu kampung ini mendengar pengajian Pak Muti dari speaker yang kami putar di masjid ini gitu. Nah, ini kan contoh bagaimana pemahaman syiar yang kadang-kadang memang tidak pada tempatnya. Sehingga karena itu maka kembali kepada tradisi tadarus atau darusan itu, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita mengisi malam-malam di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan itu adalah syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Maknanya ada dua. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan di mana Allah itu menurunkan permulaan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan sebagian Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ramadan itu bulan Al-Quran, maknanya apa? Maknanya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran pada malam hari, pada siang hari, bahkan sebagian ada yang memiliki niat gitu, memiliki komitmen untuk one day, one juz misalnya. Satu hari, satu juz, sehingga nanti selesai Ramadan bisa khatam Al-Quran. Saya ingat dulu ketika di kampung, kalau Ramadan khatam Al-Quran itu diberi hadiah oleh bapak saya diberi hadiah sarung dan peci. Oh, itu kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin kita bisa memotivasi anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Kalau nanti khatam Al-Quran 30 juz, maka diberi hadiah tertentu. Nah, tetapi tentu saja membacanya tidak perlu terburu-buru. Kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan hendaknya kamu baca Al-Quran itu dengan bacaan yang pelan-pelan, bacaan yang penuh dengan penghayatan, sehingga kita tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, ya mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita membaca, tetapi juga kita berusaha untuk memahaminya. Sehingga ya khatam satu juz dalam satu Al-Quran dalam satu bulan, satu juz dalam satu hari itu boleh-boleh saja, tapi jangan kita baca Al-Quran dengan kejar setoran. Yang penting adalah rutinitasnya, yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kemudian yang ketiga yang saya kira sangat penting adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, sehingga dengan banyak membaca Al-Quran, maka kita akan senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mendapatkan mau'idhah, mendapatkan nasihat-nasihat dari Allah,
dan kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah dengan membaca Al-Quran itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Semoga bisa menjadi amal soleh, amal yang sangat mulia di bulan Ramadan ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa.